Ketika Putri Anne maju membawa sebuah pesan tertutup dari Ratu Elizabeth, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun saat ia membukanya, segalanya berubah. Kita belum tahu pasti. Maksud saya, ada sebuah urutan waktu. Karena ibu saya tidak banyak berubah. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan yang disembunyikan oleh almarhumah Ratu, yang hanya dimaksudkan untuk dibuka pada saat yang ia tahu suatu hari akan tiba. Surat itu membahas Putri Catherine, dan isinya sangat mengejutkan serta sangat pribadi sehingga dikabarkan mengguncang Istana Buckingham. Bahkan Raja Charles pun terlihat sangat terguncang. Namun, saya rasa bagi saudara laki-laki saya, ini adalah sesuatu yang sudah lama ia nantikan dan mungkin ia telah banyak memikirkannya. Ini bukan sekadar ucapan perpisahan yang menyentuh atau restu kerajaan. Ini adalah peringatan, sebuah pengungkapan, dan mungkin sebuah perintah terakhir. Lalu, apa sebenarnya pandangan Ratu Elizabeth tentang peran Putri Catherine dalam masa depan monarki? Kami sudah cukup memahami ritme tahun-tahun sebelumnya. Jadi hal-hal seperti itu akan berubah dan cara kami mendukung monarki mungkin akan sedikit berbeda. Siapa yang tahu? Mengapa pesan ini disembunyikan begitu lama? Dan sekarang setelah terbuka, apa artinya bagi keluarga kerajaan seperti yang kita kenal? Tetaplah bersama kami, karena setelah Anda mendengar isi surat itu, Anda akan mengerti mengapa istana mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tahun penuh ujian bagi keluarga kerajaan, dengan kanker, ketidakpastian, dan sebuah bangsa yang menahan napas. Anda mungkin sudah tahu bahwa tahun lalu sangat berat bagi keluarga kerajaan Inggris. Pada awal tahun 2024, Raja Charles menerima diagnosis yang menghancurkan, kanker. Setelah berminggu-minggu rumor yang beredar dan kekhawatiran publik yang meningkat tentang kesehatannya, Istana Buckingham akhirnya mengonfirmasi berita tersebut. Meskipun istana tidak merilis informasi rinci tentang jenis atau stadium kanker, jelas bahwa diagnosis itu sangat serius. Raja harus mengurangi banyak penampilannya di depan publik dan memprioritaskan pengobatannya, menandai perubahan besar dalam ritme kehidupan kerajaan. Tantangan keluarga kerajaan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan kemudian Catherine, Putri Wales, mengumumkan bahwa ia juga didiagnosis menderita kanker. Ia menyampaikan pengumuman emosional tersebut melalui pesan video yang telah dipersiapkan dengan matang, mengungkapkan bahwa ia sedang menjalani kemoterapi pencegahan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi atas semua pesan dukungan yang luar biasa dan pengertian Anda selama saya menjalani pemulihan dari operasi, ujarnya. Diagnosis Catherine menyentuh hati banyak orang, tidak hanya di Inggris tetapi di seluruh dunia. Ia dipandang sebagai masa depan monarki, dan kesehatannya memperkenalkan tingkat kerentanan yang belum pernah terlihat dalam keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Ketika Raja dan Putri Wales sama-sama mundur dari sorotan publik, kehadiran keluarga kerajaan di depan umum menjadi jauh lebih sedikit. Pada bulan Desember 2024, Raja Charles menyampaikan pidato Natal tahunan kepada bangsa, sebuah momen yang kali ini memiliki makna yang lebih dalam. Berbicara dari kapel Fitzrovia yang bersejarah, Raja mengakui perjuangan pribadi dan kolektif selama tahun yang lalu. Dalam pesan yang tulus, ia memuji para dokter dan perawat yang tanpa pamrih mendukungnya dan Putri Wales melalui ketidakpastian dan kecemasan penyakit mereka. Ini adalah salah satu siaran Natal paling pribadi dari seorang raja dalam ingatan baru-baru ini. Pada hari yang sama, Raja Charles terlihat menyapa kerumunan di Sandringham saat menghadiri kebaktian hari Natal bersama anggota keluarga kerajaan lainnya. Sementara anggota keluarga kerajaan lainnya menyambut publik dengan hangat, ada satu anggota yang memutuskan untuk menyembunyikan wajahnya dengan segala cara. Alasan dibalik keputusan ini sungguh mengejutkan, menghilangnya Andrew. Keterkaitan Andrew dengan Epstein tetap menjadi salah satu skandal paling merusak dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris. Wawancara tahun 2019, di mana ia gagal menjelaskan hubungannya dengan Epstein secara meyakinkan, membuatnya kehilangan banyak dukungan. Sikapnya yang dianggap dingin dan penjelasannya yang samar-samar tidak meyakinkan menuai kritik keras. Reaksi negatif langsung muncul. Sebagai tanggapan, Andrew mundur dari tugas-tugas kerajaannya, sebuah langkah yang dianggap perlu untuk melindungi citra monarki. Namun, mundur bukan berarti lepas dari konsekuensi. Meskipun ia menjauh dari kehidupan publik, kontroversi terus menghantuinya. Skandal itu justru semakin dalam seiring waktu. Masalah keuangan Andrew juga menambah bahan bakar bagi api kontroversi. Berita tentang utang yang menumpuk dan upaya rahasia untuk menjual aset demi bertahan hidup muncul ke permukaan.
Transaksi keuangannya menimbulkan kecurigaan, dan memang ada alasan kuat untuk itu. Keluarga kerajaan, meskipun kaya, biasanya menjaga urusan keuangannya secara tertutup. Namun, kurangnya transparansi Andrew menimbulkan pertanyaan serius. Kemudian muncul pengungkapan tentang seorang pengusaha Tiongkok yang diduga berusaha membangun hubungan dengan Andrew atas nama Partai Komunis Tiongkok. Laki-laki tersebut dilaporkan dilarang memasuki Inggris, seorang pengusaha asal Tiongkok yang telah menjalin hubungan erat dengan Pangeran Andrew, Adipati York, dilarang masuk ke Inggris karena alasan keamanan nasional yang semakin memperumit posisi Andrew yang sudah goyah. Meskipun Andrew membantah melakukan kesalahan dan mengklaim bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan pengusaha tersebut setelah muncul kecurigaan, waktu kejadian ini sangat tidak menguntungkan baginya. Skandal ini menambah lapisan masalah baru, memperjelas bahwa hubungan masa lalu Andrew terus menghantuinya, dan seolah-olah keadaan belum cukup buruk, keterkaitan dengan kepentingan asing justru menambah kekhawatiran yang semakin meningkat tentang perilakunya. Namun, cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 27 April 2025, Pangeran Andrew kembali terlihat di depan umum, membuat penampilan langka dalam sebuah acara yang sederhana. Setelah berbulan-bulan menghindari sorotan publik, kemunculannya kembali mengejutkan banyak orang. Ia ditemani oleh mantan istrinya, Sarah Ferguson, dan kemunculan mereka bersama kembali memicu perdebatan tentang posisi Andrew dalam keluarga kerajaan. Meskipun mereka telah bercerai bertahun-tahun lalu, keduanya tetap dekat, dan penampilan bersama mereka menambah kompleksitas narasi seputar posisi Andrew. Walaupun kembalinya Andrew ke kehidupan publik ini mungkin bukan pertanda bahwa ia akan sepenuhnya kembali menjalankan tugas-tugas kerajaan, hal ini jelas menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Adipati York. Sementara itu, keluarga kerajaan harus menghadapi dampak dari situasi ini. Ketidakhadiran Pangeran Andrew dalam acara-acara besar seperti upacara di Sandringham tidak luput dari perhatian. Ketika anggota keluarga kerajaan lain sibuk menyapa publik, Andrew memilih untuk menghindar. Ketidakhadirannya berbicara banyak hal. Keluarga yang sudah berjuang untuk memodernisasi monarki tidak bisa membiarkan skandal Andrew mengalihkan perhatian dari upaya mereka. Sejarawan kerajaan Ed Owens menggambarkan dilema ini dengan tepat. Raja Charles telah menghabiskan 2 tahun terakhir mencoba membentuk ulang citra monarki. Namun, di tengah 2 pertempuran kanker yang sangat diperhatikan publik dan dampak berkelanjutan dari perilaku Andrew, misi tersebut menjadi jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan. Di balik semua berita dan drama tersebut, justru Putri Anne, yang dengan tenang menjaga kestabilan keluarga kerajaan. Putri Anne, yang kini berusia 74 tahun, telah lama dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan yang paling konsisten dan pekerja keras. Ia bukan sekadar saudara bagi Raja Charles. Seorang asisten kerajaan menggambarkannya sebagai orang kepercayaan paling dapat diandalkan, seseorang yang selalu dipercaya, terutama di masa-masa sulit. Tanpa dukungannya, Charles akan kesulitan menjalankan tanggung jawabnya sebagai raja. Reputasi. Anne tidak terbentuk dalam semalam. Sejak kecil, ia telah membangun peran sendiri dalam monarki. Berbeda dengan saudara-saudaranya sebagai anak kedua dan satu-satunya putri dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, Anne dibesarkan di bawah pengawasan publik yang ketat. Namun, ia tidak pernah mencari sorotan. Sebaliknya, ia fokus dengan tenang pada pekerjaannya. Saat dewasa, Anne sudah memiliki rasa tanggung jawab yang kuat yang menjadi ciri khas kariernya. Salah satu minat awal Anne adalah olahraga berkuda. Ia menjadi penunggang kuda yang terampil dan pada tahun 1976 membuat sejarah dengan berkompetisi dalam Olimpiade Montreal sebagai bagian dari tim berkuda Inggris. Prestasi ini membedakannya dari anggota keluarga kerajaan lain di generasinya. Hal ini menunjukkan kemauan untuk melampaui batas pribadi, meskipun ia bisa saja menjalani hidup yang nyaman. Selain olahraga, Anne juga membangun reputasi sebagai pekerja keras melalui keterlibatannya dalam kegiatan amal. Ia telah terhubung dengan lebih dari 300 organisasi sepanjang kariernya, seringkali fokus pada isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan internasional. Salah satu peran paling pentingnya adalah bersama Save the Children, sebuah badan amal yang didukungnya sejak tahun 1970. Selama beberapa dekade, Anne mengunjungi beberapa wilayah termiskin dan paling berbahaya di dunia, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak jauh sebelum isu ini menjadi populer di kalangan kerajaan. Pendekatan Anne terhadap pekerjaan amal selalu langsung dan tulus.
Ia tidak pernah memperlakukan kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk berfoto, sehingga mendapatkan rasa hormat yang mendalam baik di dalam maupun luar negeri. Berbeda dengan banyak anggota keluarga kerajaan lainnya, Anne jarang memberikan wawancara atau mencari perhatian media. Sikapnya yang lugas sering membuatnya terlihat jauh, tetapi di dalam keluarga, ia dikenal sebagai sosok yang benar-benar dapat dipercaya. Ratu Elizabeth II sering menyebut Anne sebagai batu karang keluarga, sebuah julukan yang semakin tepat saat Raja Charles mengandalkannya selama perjuangan kesehatannya. Kehidupan pribadi Anne juga menunjukkan ketangguhan yang sama. Ia menikah dengan Kapten Mark Phillips pada tahun 1973 dan memiliki 2 anak, Peter dan Zara, yang dibesarkan tanpa gelar kerajaan atas keinginannya. Ia ingin mereka menjalani kehidupan yang senormal mungkin. Meskipun pernikahannya berakhir pada tahun 1992, Anne menikah lagi pada tahun yang sama dengan laksamana muda Sir Timothy Lawrence. Sepanjang perubahan pribadi tersebut, ia tetap menjaga komitmen profesionalnya dengan konsisten, hampir tidak pernah melewatkan acara atau tugas. Hingga kini, meskipun sudah berusia 70-an, Anne tetap menjalani salah satu jadwal tersibuk dalam keluarga kerajaan, secara konsisten melaksanakan lebih banyak kegiatan setiap tahun dibandingkan kerabatnya yang lebih muda. Pendekatannya tetap sama seperti saat ia memulai karirnya, penuh dedikasi dan tanggung jawab. Dimulai dengan prinsip tugas dulu, perhatian belakangan. Ia jarang membagikan perasaan pribadinya kepada publik dan tidak menyukai drama. Lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan yang ada di hadapannya. Di masa ketika monarki menghadapi skeptisisme publik, gaya Anne menjadi semakin penting. Ia melambangkan kesinambungan, tradisi, dan jenis pengabdian kerajaan yang kini terasa semakin langka. Seiring berjalannya waktu, Anne semakin dekat dengan saudaranya. Bahkan Charles sendiri pernah mengungkapkan betapa besar arti dukungan Anne baginya. Tidak mengherankan jika ikatan antara Anne dan Raja Charles semakin kuat sepanjang tahun lalu. Setelah Charles didiagnosis mengidap kanker pada awal tahun 2024, rasa stabilitas dalam keluarga kerajaan terguncang. Charles, yang sudah memikul beban tanggung jawab besar sebagai raja, mulai lebih mengandalkan orang-orang yang bisa ia percaya tanpa ragu. Anne berada di puncak daftar tersebut. Menurut laporan dari majalah Women's Day, seorang asisten kerajaan mengatakan bahwa dalam sebuah percakapan pribadi, Anne berjanji kepada Charles bahwa ia akan terus bekerja, mendukungnya dan monarki. Percakapan itu membuat Charles menangis, terharu oleh kesetiaan Anne. Asisten tersebut menjelaskan bahwa Charles sangat berterima kasih atas dukungan itu, namun juga merasa khawatir. Ia tidak ingin Anne merasa terpaksa bekerja karena penyakitnya. Ia tidak sanggup membayangkan saudara perempuannya harus mengorbankan rencana hidupnya demi dirinya. Namun, di saat yang sama, Charles merasa sangat tenang mengetahui Anne akan selalu ada di sisinya. Secara pribadi, ia sangat bahagia karena Anne akan mendampinginya sampai akhir. Meski penuh emosi, Anne tetap menunjukkan karakternya yang tegar, dan dikabarkan berkata kepada saudaranya, "Keringkan air matamu, kuatkan dirimu, dan lanjutkan pekerjaan." Sepanjang tahun 2024, Charles berusaha menjaga penampilan publik yang stabil. Saat sebuah acara di Walthamstow pada bulan Desember ketika seorang warga bertanya bagaimana perasaannya, Charles menjawab dengan lugas, "Saya masih hidup." Itu adalah momen humor kering yang jarang terlihat, yang menunjukkan kekuatan pribadi yang terus ia tunjukkan. Namun pengobatannya masih berlanjut. Sky News melaporkan bahwa terapi kanker Charles akan berlanjut hingga tahun 2025. Sementara pejabat istana menggambarkan kondisinya stabil dan menunjukkan perkembangan positif. Mereka memastikan bahwa pengobatan akan terus dilakukan untuk waktu yang belum bisa dipastikan. Meski demikian, Charles bersikeras menjalani jadwal penuh kegiatan publik termasuk penampilan selama musim perayaan. Orang dalam istana mengatakan ada optimisme kuat mengenai kesehatan sang raja, namun optimisme itu sangat bergantung pada jaringan dukungan pribadi yang kuat di sekelilingnya, yang dipimpin dengan teguh oleh Putri Anne. Sementara Raja Charles III masih menyesuaikan diri dengan perannya, sebuah pengungkapan tak terduga berhasil membuat sang raja sendiri terdiam. Sebuah pesan dari Ratu Elizabeth yang disampaikan dalam pertemuan keluarga pribadi di Istana Buckingham. Inilah yang terjadi. Dalam momen yang tak banyak orang duga, Putri Anne dengan tenang mengungkapkan pesan tersembunyi yang ditinggalkan oleh almarhumah Ratu Elizabeth II. Sebelum wafat, Ratu Elizabeth mengamati Catherine dengan seksama. Elizabeth, yang dikenal dengan penilaiannya yang cermat, memahami pentingnya sosok yang kuat dan stabil untuk masa depan monarki. Selama bertahun-tahun,
ia melihat Catherine berkembang dari seorang pengantin baru. Kerajaan menjadi sosok yang penuh kekuatan tenang, anggun, dan berdedikasi. Meski perhatian publik lebih banyak tertuju pada garis suksesi langsung, Elizabeth secara pribadi menganggap peran Catherine sangat penting bagi masa depan keluarga kerajaan. Keyakinan pribadi ini, yang disimpan rapat selama tahun-tahun terakhir, Ratu Elizabeth akhirnya dibagikan ketika Putri Anne membawanya ke permukaan dan mengungkapkan bahwa Ratu Elizabeth percaya Catherine akan menjadi lebih dari sekadar istri calon raja. Ia percaya Catherine akan menjadi kunci dalam menjaga kesatuan monarki di masa perubahan. Pengungkapan ini memiliki bobot khusus karena datang dari Putri Anne, yang dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan paling rajin bekerja dan menyelesaikan 457 kegiatan resmi hanya dalam tahun 2023, dengan jadwal yang lebih padat dibanding anggota keluarga lainnya. Pengalaman, dedikasi, dan posisinya dalam keluarga kerajaan memberikan otoritas tambahan pada kata-katanya. Pada saat pertemuan itu, Putri Catherine secara resmi menempati urutan ke-8 dalam senioritas keluarga kerajaan, di belakang anggota keluarga yang lebih senior. Namun, pengungkapan Anne memberikan pandangan berbeda terhadap perannya. Pesan Ratu Elizabeth menantang ekspektasi tradisional tentang suksesi dan hierarki, menyiratkan bahwa kelangsungan monarki tidak hanya bergantung pada garis keturunan, tetapi juga pada karakter. Pangeran William, yang sudah lama dipersiapkan untuk mewarisi tahta, bukanlah fokus dari ramalan ini. Justru Catherine yang menjadi pusat visi Ratu Elizabeth untuk masa depan. Sepanjang tahun-tahun sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif, Catherine telah mendapatkan kekaguman atas penampilannya yang tenang di depan publik dan komitmennya terhadap berbagai isu seperti perkembangan anak usia dini, kesadaran kesehatan mental, dan inisiatif dukungan keluarga. Namun, kontribusinya di rumah seringkali tidak terlihat oleh publik luas. Putri Anne mengungkapkan hal ini dengan tegas. Jelas bahwa pekerjaan terpenting Catherine tidak selalu terlihat di acara-acara publik. Sementara Anne menjalani ratusan kegiatan setiap tahunnya, Catherine lebih fokus pada membesarkan generasi berikutnya dari monarki. Dia dan Pangeran William secara sadar memilih untuk memprioritaskan Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, memastikan bahwa mereka dibesarkan dalam suasana yang stabil, penuh kebaikan, dan ketangguhan. Anne menekankan bahwa fokus Catherine pada anak-anaknya bukanlah keputusan pribadi semata. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk kekuatan monarki itu sendiri. Dengan memberikan masa kecil yang berakar pada kestabilan dan kebahagiaan, Catherine sedang membentuk pemimpin masa depan yang siap menghadapi tuntutan kehidupan kerajaan dengan kasih sayang tulus dan kekuatan. Ikatan antara Putri Anne dan Catherine semakin kuat selama bertahun-tahun, didasarkan pada rasa hormat bersama dan nilai-nilai yang sama. Anne menemukan dalam diri Catherine seorang anggota keluarga kerajaan yang memahami pentingnya kekuatan yang tenang. Putri Anne telah memberikan nasihat berharga kepada Catherine, membantu dia menavigasi tekanan unik dari kehidupan kerajaan. Mulai dari mengelola harapan publik hingga menyeimbangkan keluarga dan tugas, pengalaman Anne menjadi pengaruh yang menenangkan. Hubungan mereka dibangun atas dasar kepercayaan yang tulus, mencerminkan komitmen bersama untuk melayani daripada ambisi pribadi. Ketika Anne mengungkapkan kata-kata pribadi Ratu Elizabeth tentang Catherine, itu menjadi sinyal jelas bahwa masa depan monarki akan sangat bergantung pada karakter pribadi selain gelar resmi. Penilaian Ratu Elizabeth dibentuk oleh masa pemerintahannya yang panjang, di mana dia menyaksikan tantangan pengawasan publik, gejolak politik, dan kehilangan pribadi. Dia memahami bahwa kelangsungan monarki bergantung pada kemampuan beradaptasi dan kecerdasan emosional. Dalam diri Catherine, dia melihat seseorang yang secara alami mewujudkan sifat-sifat tersebut. Perjalanan Catherine ke dalam kehidupan kerajaan tidaklah mudah. Sejak pertunangan dengan Pangeran William, dia menghadapi perhatian publik yang intens. Dia mengelola tekanan itu dengan ketenangan, membangun perannya secara bertahap tanpa mencari sorotan yang berlebihan. Seiring waktu, dia menjadi salah satu sosok paling dihormati dalam keluarga kerajaan karena kerja kerasnya yang konsisten dan mantap. Bahkan saat periode terakhir ketika dia mundur dari tugas publik karena tantangan kesehatan, pengaruh tenangnya tetap kuat. Catherine telah menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga kerajaan tidak selalu berarti harus berada di pusat setiap foto atau tajuk utama. Laporan menunjukkan bahwa saat Catherine kembali ke kehidupan publik, dia hanya berencana melakukan perubahan halus dalam pendekatannya. Dia akan melanjutkan jalur mantap yang selalu dia pilih, mencerminkan nilai-nilai yang dikagumi oleh Ratu Elizabeth.
Dan meskipun almarhum Ratu Elizabeth selalu menaruh harapan besar pada calon ratu masa depan, tampaknya Putri Wales telah memutuskan untuk memenuhi harapan tersebut. Putri itu kembali beraksi. Setelah mundur untuk fokus pada kesehatannya, dia membuat keputusan berani untuk kembali ke kehidupan publik. Saat diam-diam melawan kanker, Catherine tetap setia pada citra tenang dan bermartabat yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Kini, saat dia kembali menjalankan tugas kerajaan, bahkan anggota keluarga yang paling dihormati seperti Putri Anne maju untuk memuji kekuatannya. Jalan Catherine menuju keluarga kerajaan tidak pernah mudah. Jauh sebelum pernikahannya, media mengikuti setiap gerak-geriknya. Meski mendapat perhatian terus-menerus, dia menghadapi tekanan itu dengan kekuatan yang tenang, membangun kepercayaan dengan publik. Tahun ini, ketika Catherine menghilang dari acara publik, rumor pun merebak. Spekulasi tentang kesehatannya dan kehidupan pribadinya memenuhi tajuk utama. Sedikit yang tahu bahwa dia secara pribadi sedang menghadapi diagnosis kanker. Dia memilih privasi menjalani pengobatan tanpa sorotan publik. Putri Wales mengungkapkan bahwa dia akhirnya dalam masa remisi 1 tahun setelah dokter menemukan kanker tersebut. Dia menunjukkan keanggunan khasnya bahkan di hari-hari tersulit. Kini, dengan terapi yang telah selesai, Catherine bersiap untuk kembali dengan hati-hati. Lebih kuat dan lebih dikagumi dari sebelumnya, Putri Anne tidak melewatkan kesempatan untuk memberikan pujian. Bahkan kata-katanya tentang Catherine pertama kali muncul dalam film dokumenter tahun 2020 berjudul Anne, the Princess, Royal at 70. Namun kini kata-kata itu menemukan makna baru. Anne menggambarkan Catherine sebagai putri paling bermartabat yang pernah dia lihat dan memuji ketekunan dalam menjalankan tugasnya. Datang dari seorang veteran kerajaan yang telah puluhan tahun mewakili mahkota, dengan energi tanpa henti, pujian Anne memiliki bobot yang nyata. Anne juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota keluarga kerajaan yang lebih muda. Tekanan yang diterima oleh anggota keluarga yang lebih muda selalu lebih berat. Itulah yang menarik perhatian media. Itu terkadang sulit untuk dihadapi, ujarnya. Dia juga mengakui bahwa di masa mudanya, situasinya berbeda. Tidak ada media sosial dulu. Dan dia mencatat bahwa tekanan online saat ini membuat kehidupan kerajaan jauh lebih sulit. Saat Catherine kembali ke tugas kerajaannya, para ahli percaya dia akan tetap setia pada gaya yang terpolish, namun dengan beberapa perubahan halus. Sementara itu, Catherine menghadapi tekanan tersendiri di tahun 2025, terutama mengingat situasi yang sedang berlangsung. Drama yang terus berlangsung seputar Meghan dan Harry masih menjadi sorotan publik. Ketika ketegangan antara keluarga Sussex dan anggota keluarga kerajaan lainnya terus menjadi berita utama, Catherine terlihat sangat berhati-hati dalam penampilan dan pernyataan publiknya. Berbeda dengan Meghan yang sering menggunakan wawancara untuk mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kehidupan kerajaan, Catherine memilih untuk lebih tertutup dan membiarkan tindakannya yang berbicara. Pangeran dan Putri Wales akhirnya angkat suara mengenai ketegangan yang sedang berlangsung di keluarga kerajaan hanya beberapa hari setelah wawancara mengejutkan Meghan Markle. Menjelang ulang tahun pernikahan mereka yang ke-14, William dan Kate mengeluarkan pernyataan bersama yang bertujuan untuk mengesampingkan sorotan media dan fokus pada tugas-tugas kerajaan mereka. Pada tanggal 28 April, pasangan ini membagikan video kompilasi dari kunjungan mereka ke Toberry, Isle of Molle, yang waktunya bertepatan dengan ulang tahun pernikahan mereka pada tanggal 29 April. Postingan tersebut diberi keterangan, menantikan kedatangan di Molle besok selama 2 hari, merayakan dan berinteraksi dengan komunitas pulau pedesaan di Inner Heath yang indah. Waktu pengiriman pesan ini terasa seperti tanggapan langsung terhadap penampilan podcast terbaru Meghan, di mana Duchess of Sussex membuat heboh dengan pengakuannya tentang rencana menulis. Meskipun dia tidak berkomitmen langsung untuk menulis buku, dia membuka kemungkinan tersebut, membuat publik semakin penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Menjadi bagian dari keluarga kerajaan mungkin terdengar seperti kehidupan yang penuh dengan kekayaan, kemewahan, dan momen seperti dongeng, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Di balik istana megah dan senyum publik, terdapat perjuangan sehari-hari, menghadapi tekanan, skandal, dan pengawasan publik yang tiada henti. Bagaimana pendapat Anda tentang kontroversi yang terus berlangsung ini? Dan bagaimana perasaan Anda tentang cara Putri Anne dan Putri Catherine menjaga keluarga tetap bersatu melalui semua tantangan ini? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar apa yang Anda pikirkan.